Arab dalailul kitab wa sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Dan sungguh menjadi jelas dalil-dalil Al-Quran, kitab itu pada Al-Quran, wa sunnah dan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, wa ijma'il ummah dan kesepakatan umat atas wajibnya taubat. Tidak nunggu pensiun, tidak nunggu pulang haji, tidak nunggu punya cucu, sekarang mulailah, mumpung ini awal tahun. Nah. Wes, saya tidak bahas ayatnya karena ayatnya sudah banyak yang tahu. Saya bahas hadis, satu hadis karena ini nanti panjang juga. Nanti kalau ada waktunya mencukupi saya baca Qurannya. Saya mau baca hadis tentang orang yang membunuh 100 orang dan itu hadisnya sahih. Hadis yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin bab taubat wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Kana ada firman orang kana qablakum yang ada sebelum kamu." Berarti sebelum Nabi Muhammad. Bisa jadi Bani Israel. Ya. Rajulun orang qatala, ia telah membunuh tis'atan 9 wa tis'ina dan 90 nafsan orang. Jadi dalam bahasa Arab itu satuan dulu baru puluhan. Ada karo wong Jawa. Tapi nek tulisan Indonesia itu kan ribuan, ratusan, puluhan baru satuan. Ya. Makanya ada istilah suwelas. Suwelas itu berarti satuan dulu. 15. Berarti satuan dulu baru puluhan. Dan itu juga bahasa Arab juga begitu. Yes. Membunuh 99 nyawa gitu ya. Fasa'ala, lalu ia bertanya an a'lami ahlil ardi, ya, tentang orang yang alim dari penduduk bumi. Sopo kiyaine wates iki. Kira-kira begitu. Ya. Fadil ala rahibin, lalu ditunjukkan kepada rahib. Rahib itu tokoh agama di zaman sebelum Nabi Muhammad. Wis mulai gampangane. Tokoh agama di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tidak melihat agamanya. Kok panjang keterangannya. Fa'atahu, lalu ia mendatangi. Kembali ke rahib tadi. Faqala. Innahu, sesungguhnya qatala tis'an wa tas'ina nafsan fahallahu min taubatin. Sesungguhnya ada orang yang telah membunuh 99 nyawa, fahallahu min taubatin, maka apakah baginya masih ada peluang untuk diterima taubatnya? Kalau bakal lalu si rahib tadi menjawab, lah gak bisa itu, kakaian disamu, kira-kira gitu. Bahasa kakaian itu disamu. Nah, fakotalahu, lalu ia membunuh rahib tadi. Nah, jadi makanya kalau ada ulama di penjara dibunuh, sejak dulu ya seperti itu. Nabi Zakaria itu kan dibelah tubuhnya. Nabi Muhammad itu juga mau dibunuh, hijrah itu di Darun Nadwah itu kan, apa itu musyawarahnya, kongresnya itu. Nah, ini kebetulan itu nanti hubungannya dengan hijrah itu. Nah. Kemudian karena fakamula bihi mi'atan, lalu ia menyempurnakan, ya gak enak, menggenapkan 99 tadi menjadi 100. Summa, kemudian sa'ala, ia bertanya min a'lami ahlil ardi,
Golek kiai maneh sapa sing luwih alim maneh. Karena ulama itu ya bertingkat. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala, lalu ia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Jadi orang bertanya itu gak usah nyebut sapa sing takon. Ana wong sing takon gitu. Jadi kalau menyebut nama berarti menggunjing. Kan gitu. Fulan itu. Kancane iki. Nah, gitu. Jadi dia telah membunuh qatalani atanafsin, dia telah membunuh 100 nyawa. Fahalahu min taubatin, maka apakah baginya masih ada pintu taubat? Faqala, lalu ia menjawab, si alim yang kedua tadi, ya. Naam, ada. Selama dia belum nyuhurgir, belum nyawa di tenggorokan, peluang pintu taubat masih ada. Makanya tiap tahun ada orang di luar Islam kemudian masuk Islam syahadat, itu berarti dia bertaubat. Dan tobatnya orang yang masuk Islam itu menghapus dosa masa lalu yang hubungannya dengan Allah. Ada keterangan hadis begini, Sayyidina Umar itu diceritakan oleh Sayyidina Umar, ada orang itu waktu belum masuk Islam bernadar ingin tidak tahu haji apa umrah gitu loh. Umrah sing atau enteng. Terus apakah dia harus melaksanakan? Iya. Karena umrah atau haji itu sebelum Islam juga dilakukan oleh orang-orang Mekah. Bedanya kalau orang sebelum syariat datang itu yang perempuan telanjang, yang laki telanjang. Kemudian makanya tata cara haji itu kan ini terbuka, pokok menutup aurat, tidak berjahit dan seterusnya. Itu asalnya telanjang. Tapi perempuan malam laki siang gitu. Jadi syariat itu sudah ada, karena itu milahnya Nabi Ibrahim. Masih gak Islam ya tetap tawaf di Ka'bah. Artinya apa? Dari kisah yang diceritakan Sayyidina Umar ini, orang yang bernadar baik sebelum Islam, ketika Islam itu harus dilaksanakan. Yes, lanjut. Lalu si alim yang kedua ini mengatakan, waman yaqulu bainahu wa bainat taubati, dan apa saja yang menjadikan ia menghalangi antara dia dan taubat. Ya. Lalu keterangan berikutnya, si alim tadi memberi nasihat, intalik ila ardi kada wa kada, berangkatlah kamu, pindahlah kamu, hijrahlah kamu dari tempat ini dan itu. Ya. Jadi syarat taubat itu hijrah. Nek kampung jenengan kalau sing ngaji kemisan sampai budal dhewe begitu, kira-kira begitu. Lah betul ini. Nek sampean ikut gak ngaji ya nol, gak dapat pahala. Kale poin. Kan itu. Nah. Berangkat ke bumi ini itu fa inna biha unasan ya'budunallah, karena di sana di tempat yang baru itu banyak manusia yang mereka menyembah kepada Allah. Makanya pepatah Arab itu begini, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang seseorang itu jangan tanya orang nih, takono kancane sapa. Gitu. Ya. Ane mar'i latas, jangan kamu tanya. Tanya kan, kok bener jamaah tak gak? Mesti kadang-kadang sungkan. Lah pokok ibadah ditutup-tutupno. Takono sapa sing
iku biaya jamaah ta enggak? Oh ya mesti wong iku sing kene, sing mbau reksa masjid. Mesti ae iku itu begini kene. Jadi takono kowe kancane. Itu baru detail, jujur. Nek kamu takon wong lain, ya mungkin gengsi dok, mari haji kok gak tahu nang masjid. Nah itu. Nah gitu ya. Makanya nanti ngapunten, ini pengalaman panjang ya. Orang yang baru pulang haji itu saya belum haji, mengamati apa aja ini. Nggak, sebulan pertama rajin ke masjid, 2 bulan berikutnya rada protol mana, pada setahun kata protolnya asli nih. Iya, ngapunten ini ngaji. Jadi urusan ibadah itu apakah haji dan tidak haji, profesor gak profesor sama. Ya. Inna apa? Sesungguhnya